Jadi misalkan di sini kalau pakai sein itu berarti nanti fungsinya adalah membaca nilai yang ada di keyboard. Jadi saya masukkan 9, saya enter gitu ya. Nanti otomatis angka 9 itu akan disimpan oleh komputer. Ya. Kemudian kalau 9 itu saya mau munculkan, berarti tadi saya panggil variabel yang menyimpan angka 9 di perintah cout. Ya. Jadi yang pertama kita pakai perintah tadi cin ya. Kalau di cout itu pakai kurang dari 2 kali, kalau di cin itu pakai lebih dari 2 kali. Seperti ini. Ya. Kemudian cin, ya, kemudian di bagian selanjutnya ini diikuti dengan sebuah variabel, ya, sebuah nama yang nanti fungsinya adalah menyimpan nilai dari keyboard. Misalkan saya membuat sebuah nama variabel itu namanya adalah nilai. Jadi ini adalah variabel nih. Karena dia variabel, ya, kalau kita bicara di pseudocode, sebuah variabel itu harus dideklarasikan tipe datanya. Tipe data tadi ada integer, ada float, ya, float itu pecahan, ada char karakter. Nah, misalkan nilai ini mau saya pakai untuk menyimpan angka bilangan bulat aja, artinya integer aja. Ya. Kalau di pseudocode, ya, kita menuliskan mendeklarasikan sebuah variabel ke dalam sebuah tipe dengan sebuah tipe data itu kan nilai titik 2 integer kan gitu ya. Ini di bagian kamus. Kalau kalian buka lagi nanti bagian kamus itu nanti akan kalian menemukan seperti ini, bentuk seperti ini. Ya. Kalau di input output itu nanti kalian kalau di pseudocode ini adalah algoritma. Itu ya. Nah, kalau di C++ ya, perintah ini atau bukan hanya C++ ya, di C juga. Perintah di C atau C++ ya. Deklarasi variabel dan tipe data ini itu nanti bentuknya menjadi tipe datanya dulu. Tipe datanya misalkan di sini integer. Integer itu tadi adalah int. Kemudian diikuti dengan nama variabelnya ini adalah nilai, gitu ya. Jadi di sini adalah nilai. Ya, ini saya hapus. Ini nanti maknanya sama seperti nilai titik 2 integer seperti yang ada di dalam pseudocode. Ya, ini di dalam pseudocode. Itu ya. Jadi kalau di C itu tipe datanya dulu, baru nama variabelnya. Kalau di pseudocode itu variabelnya dulu, baru tipe datanya. Jadi ketika kalian mau membuat sebuah variabel, harus membuat tipe datanya apa, namanya apa. Dan variabel ini nanti yang dipakai di dalam algoritma kan gitu. Misalkan ini input nilai, ya ini berarti perintahnya sama seperti input. Kalau di pseudocode namanya input nilai seperti ini. Berarti nanti komputer akan meminta kita untuk memasukkan suatu nilai. Nilai dalam bentuk bilangan bulat gitu ya. Dan kemudian kalau sudah kita masukkan, kita enter, nanti langsung nilainya akan tersimpan oleh variabel ini. Ya. Nah, kemudian misalkan saya mau menampilkan apa yang saya ketik. Jadi kayak Microsoft Word gitu ya. Kalau Microsoft Word kan saya nulis A, muncul di layar A. Nulis B, saya ketik B, muncul di layar B gitu ya. Jadi menampilkan apa yang saya masukkan lewat keyboard. Kalau cin ini berarti tadi memasukkan dari keyboard. Untuk menampilkannya berarti pakai cout kan gitu. Cout, kemudian di sini kita tambahkan variabel yang mau kita tampilkan, nilai. Jadi di sini adalah input nilai, yang bawah ini adalah output nilai. Itu ya.
Jadi kalau ini dijalankan, ya ini sudah bisa dijalankan. Kita coba jalankan aja. Luncurkan roketnya. Ya. Ini program dia menunggu sesuatu. Dia hanya kedip-kedip aja, tapi di sini statusnya running, gitu ya. Artinya ini program menunggu sesuatu. Apa itu? Angka yang kita masukkan dari keyboard. Misalkan di sini saya menuliskan angka 100 gitu ya. 100. Kemudian saya enter. Ya. Nah, ini connection close, berarti ini program sudah selesai. Artinya 100 ini saya masukkan dari keyboard tadi. 100 ini yang kemudian disimpan oleh variabel yang namanya nilai tadi. 100 ini disimpan oleh nilai. Kemudian nilai ini tadi nilai yang disimpan tadi kemudian di outkan, berarti ditampilkan dengan nilai yang sama juga 100. Gitu ya. Jadi kalau di bahasa C++ itu cukup kalau saya mau membaca nilai dari keyboard pakai perintah namanya cin, diikuti dengan kurung lebih besar 2 kali. Kemudian diikuti dengan nama variabelnya. Variabel ini wajib ada kalau kita pakai cin. Karena nanti dia akan dipakai untuk menyimpan nilai yang kita masukkan dari keyboard, yang kita ketikkan dari keyboard. Gitu ya. Nah, biasanya supaya tidak membingungkan, kalau tampilannya seperti ini kan kadang-kadang orang bingung ya. Orang bingung nih, ini misalkan 100 misalkan. Ini ngapain ya program, ini cuma kedip-kedip gitu kan. Kalau kita kasih ke orang. Kemudian orang nyoba masukin 100, muncul 100. Ini maksudnya apa kan gitu. Nah, biasanya kalau ini sudah jalan, program ini sudah berjalan dengan baik. Sekarang tinggal tambahkan pemanisnya gitu ya. Istilahnya kalau di istilah masak-masakan gitu, kalau saya sering dengar di MasterChef gitu ya. Ini sebenarnya masakannya udah jadi gitu. C-in, C-out programnya, algoritmanya sudah jadi. Nah, sekarang tinggal kita buat platingnya gitu, taruh di piring, di plating, dihias gitu kan. Supaya lebih menarik. Nah, program ini juga sama gitu. Ini sebenarnya sudah jadi gitu. Cuma supaya lebih menarik, mungkin kita perlu plating supaya dia uh, lebih menarik gitu ya. Nah, untuk menariknya misalkan saya menambahkan kalimat penjelas. Ya, misalkan seperti ini. Saya kasih tanda petik, misalkan masuk nilai yang Anda masukkan adalah itu kan, kemudian tanda petik tutup ini misalkan. Ya, ini jangan lupa spasi. Karena spasi pun akan terbaca di dalam tanda petik ini, gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kalau saya masukkan, nah kan ini saya lagi meleting gitu ya, dari masakan yang sudah jadi. Kemudian misalkan saya masukkan 100. Kan nanti tulisannya tidak hanya 100 saja, tetapi ada pelengkapnya, yaitu nilai yang Anda masukkan adalah gitu kan, sesuai dengan apa yang saya tambahkan di dalam tanda petik tadi. Ini ya. Nah, untuk menghubungkan antara yang tidak ada tanda petik dan dengan tanda petik, ya seperti biasa, tambahkan dengan tanda kurang dari 2 kali lagi. Ya. Nah, kalau untuk C-in gimana nih supaya ada perintahnya gitu, orang bisa biar tahu gitu. Sebenarnya kedip-kedip itu sebenarnya dia lagi nunggu nilai gitu kan. Kita nggak bisa nambahkan di sini pakai tanda petik gini, nggak bisa nih. Masukkan satu nilai gitu kan. Ini kayaknya nggak bisa gitu. Ya, karena C-in itu hanya membaca aja. Kalau dijalankan mungkin error. Oh, jalan nggak? Saya belum pernah soalnya pakai model begini. Ya, ini error ya. Kenapa? Karena C-in fungsinya hanya untuk membaca saja, bukan menampilkan. Nah, kemudian kalau saya mau meminta orang untuk bisa ada tulisan masukkan nilai, gimana? Tambahkan C-out sebelumnya. C-out, ini ya. Kemudian masukkan nilai, titik 2 misalkan. Nanti akan muncul tampilannya lebih informatif. Gitu.
informatif. Jadi di situ nanti tulisannya misalkan masukkan nilai. Nah, kan kita tahu berarti kita diminta untuk menginputkan suatu nilai. Misalkan saya masukkan 50. Nanti di enter. Nilai yang Anda masukkan adalah 50. 50 ini tergantung dari angka yang diinputkan. Jadi 50 ini akan masuk ke nilai, ya. Nilai itu nanti yang akan ditampilkan. Ditambahkan dengan informasi tambahan di sini. Gitu ya. Jadi kalau kita mau menampilkan pesan, ya walaupun untuk input, tetap kita menggunakan perintah cout. Di atas cin itu kita tambahkan cout. Gitu ya. Tapi sebelum kalian melakukan penambahan informasi seperti ini, pastikan dulu algoritmanya jalan sesuai dengan yang kita minta, gitu ya. Istilahnya masakannya itu coba kita olah dulu sesuai dengan resepnya, gitu. Kalau resepnya sudah, kalau masakannya sudah jadi sesuai resep, baru kita percantik, ya, dengan menggunakan cout tambahan-tambahan tadi, ya, supaya ya istilahnya kalau di plating tadi lebih menarik. Oke, ini kalau bahasa C++. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya kalau di bahasa C. Ini saya hapus. Yang pertama tetap kalian harus menggunakan kamus. Ya, kamus di sini berarti kalian wajib menggunakan integer. Tadi namanya apa? Nilai. Gitu ya. Kemudian baru bawahnya algoritma, gitu ya. Algoritma. Algoritma itu tadi di sini yang utama kan sebenarnya hanya ini ya, cin nilai. Kalau pakai C berarti pakainya scanf. Scanf pakainya tanda kurung, ya. Kalau di cin kan tadi pakai lebih besar 2 kali. Kalau di scanf sama seperti printf pakai tanda kurung. Ya. Kemudian di dalam tanda kurung ini tambahkan tanda petik yang diisi dengan nilai persen D. Ya. Persen ini persen D ini bisa diganti dengan persen I atau persen F atau persen C, gitu ya. Jadi persen D ini bisa diganti dengan persen D ini bisa diganti dengan persen F, persen I, persen C, gitu ya. Tergantung dari tipe data yang kalian buat di sini. Jadi nilai ini ternyata tipe datanya adalah integer. Integer itu boleh pakai D, boleh pakai I. Tapi kalau di sini float atau pecahan, berarti di sini pakainya adalah persen F. Kalau di sini karakter, char gitu ya, di sini harusnya persen C. Gitu ya. Jadi persen di sini, persen apa itu, ini tergantung dari tipe data dari variabel yang mau dipakai di scanf. Misalkan di sini kita standar lah, pakai integer dulu aja. Integer berarti ini persen D. Ya. Kemudian setelah itu diikuti dengan di luar tanda petik diikuti dengan koma, lambang N, kemudian variabel dari nilai. Ya, kita tuliskan nilai. Kelihatan lebih rumit. Ya, bahasa C akan kelihatan lebih rumit dibandingkan bahasa C++. Ya memang fungsinya C++ seperti itu. Gitu ya. Jadi aturan penulisannya seperti ini. Scanf dalam kurung pertama tanda petik di dalamnya diisi dengan persen D atau persen F atau persen I atau persen C. Ya, tergantung dari tipe data yang ada di N ini. Ini lambang dan nilai. Itu berarti nanti maksud dari perintah ini adalah perintah perintah ini diminta untuk memasukkan suatu nilai. Suatu nilai itu dinyatakan dalam bentuk persen D ini di sini. Ya. Nah, nilai itu yang kemudian akan disimpan oleh variabel nilai di sini. Ya. Dan tanda dan ini itu sudah tanda yang wajib ada. Jadi kalau pakai scanf itu wajib menggunakan dan di sini. Gitu ya. Nah, kemudian kalau di printf-nya gimana gitu ya? Printf-nya sama.
printf-nya juga persen D sama. Ya, sama seperti ini. Yang membedakan adalah kalau printf dia tidak pakai tanda dan. Ya, di sini kalau scanf itu wajib pakai tanda dan. Kalau printf itu tidak. Jadi bedanya printf dan scanf untuk suatu nilai variabel itu adalah tanda dan. Kalau saya jalankan, ini hasilnya sama kayak tadi. Wah, ini sudah 17, 12. Ya, ini kedip-kedip menunggu inputan, saya masukkan 10 aja. Ya, biar beda. 10. Saya enter, munculnya juga 10. Ya. Jadi persen D ini tergantung dari tipe data si variabel ini. Kalau di si nilai ini ternyata tipe datanya integer, maka pakainya persen D. Printf juga sama ya. Aturannya gitu. Tanda petik, kemudian di luar tanda petik diikuti dengan koma nilai, koma variabelnya. Ya. Nah, kemudian kalau mau mempercantik gimana? Tadi kalau di bahasa C++ itu pakai tanda kurung kurawal, kemudian di dalam tanda petik, kita tambahkan tanda petik seperti ini ya tulisannya. Saya copy aja nih tulisannya, biar sama. Nah, kalau di bahasa C gimana gitu? Karena ini sudah ada tanda petik, ya kita sisipkan aja di dalam. Jadi nanti jadi kesatuan nih tulisan nilai yang Anda masukkan adalah persen D. Itu sama artinya dengan nilai yang Anda masukkan dengan tanda garing seperti ya, tanda kurang dari 2 kali nilai. Itu sama artinya dengan seperti ini. Gitu ya. Kemudian untuk menampilkan tulisan penjelas juga atasnya kita tambahkan tulisan ini printf. Berarti di atasnya di sini kalian tambahkan printf juga. Printf tanda petik. Oh, tadi sudah saya copy sekalian petik ya. Tidak perlu pakai backslash di sini. Kenapa? Supaya angkanya itu masuk di sampingnya, bukan di bawahnya. Kalau pakai backslash, nanti angkanya diinputkannya di baris bawahnya, bukan di sampingnya. Oke, kita coba jalankan. Ya, masukkan nilai. Itu kan sama 25, maka hasilnya adalah nilai yang Anda masukkan adalah 25. Ya, programnya juga berjalan sama. Jadi perbedaan mendasar antara C dan C++ ada di sebenarnya di bagian ini ya. stdio.h dan iostream. Nah, efek dari perbedaan header file yang dipakai itu jadi perintah input outputnya yang dipakai pun beda. Kalau di C itu pakainya printf dan scanf, kalau di C++ pakainya cout dan cin. Ya. Dan dari sisi pengaturan penulisannya juga berbeda. Gitu ya. Nah, kalau printf di sini saya mau tambahkan n line itu bukan di belakang nilai ini ya. Karena backslash n itu ada di dalam tanda petik, maka tambahkan backslash n-nya di dalam tanda petik. Saya jalankan, dia pindah baris nanti. Ya, nanti kedip-kedipnya pindah baris 75 misalkan. Pindah baris di bawah. Ya. Jadi backslash itu selalu tambahkan di dalam tanda petik untuk perintah printf. Kalau di sini nanti perintah masukkan angkanya, itu angkanya akan ada di bawah. Makanya kalau printf diikuti dengan scanf, biasanya nggak pakai backslash. Tapi kalau mau pakai ya silahkan aja. Itu stylenya programming dari masing-masing beda-beda. Nah ini nanti nilainya di bawah. Akan 40. Ya. Di sini berarti kalau pakai endline ya di sini ya. Di luar tanda petik kalau pakai perintah endline. Kalau di cout gimana nih kalau di cout? Ya berarti setelah nilai ini. Gitu kan. Nilai ini tambahkan endline. Nanti hasilnya sama seperti yang ada di C. Ya, masukkan 50, hasilnya 50. Gitu ya.
Oke, mungkin itu kurang lebih penjelasan terkait C out dan C in dan struktur dasar dari bahasa C atau C++ gitu ya. Jadi perbedaan mendasar sebenarnya hanya di header filenya, stdio dan iostream, yang efeknya nanti ke perintah input output yang dipakai. Ya. Sekali lagi untuk membuat C atau C++, kalian awali dulu dengan membuat struktur dasarnya. Kalau C berarti seperti ini, kalau C++ berarti yang seperti ini. Ya. Jadi kalian tuliskan dulu, baru nanti kalian lengkapi dengan algoritmanya di sini dan kamusnya, pelengkapnya. Dari situ nanti kalian bisa membuat program apapun pakai bahasa C atau C++. Gitu ya. Oke, mungkin sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan dulu. Barangkali sudah ada yang nyoba-nyoba tadi terus wah ini kok ada yang aneh gitu. Terus kemudian mau ditanyakan ya silakan aja.